Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mari kita lanjutkan kajian kita pada video pembelajaran 2 kali ini. Kita akan membahas tentang dasar pentingnya evaluasi pendidikan. Dilihat dari 3 hal, yaitu dasar secara teoritis, dasar secara yuridis, dan dasar secara empiris. Kalau kita sebelumnya telah mendiskusikan tentang asesmen atau evaluasi dalam perspektif agama, di situ kita sudah bisa memahami bahwa dalam perspektif atau sudut pandang agama, evaluasi atau asesmen itu menjadi hal yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia pada umumnya dan tentu juga pada praktek pelaksanaan pendidikan atau kegiatan pembelajaran. Kemudian pada diskusi kali ini kita akan melihat bagaimana pentingnya evaluasi itu dilihat dari aspek teoritis atau tinjauan teoritis, yuridis, dan empiris. Pertama, secara teoritis, misalnya kita menggunakan teori pengembangan kurikulum, di mana dalam bahasan kurikulum ada 4 komponen kurikulum yang utama, yang ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Taylor dalam buku yang ditulisnya Basic Principles of Curriculum and Instruction, bahwa ada 4 komponen utama kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua komponen materi, yang keempat komponen strategi, dan yang keempat evaluasi, yang ketiga strategi, di mana masing-masing komponen ini satu sama yang lain itu saling terintegrasi, saling berhubungan, saling mempengaruhi. Misalnya tujuan berbeda, rumusan materi berbeda, strategi yang berbeda, nanti akan menuntut evaluasi yang berbeda pula. Misalnya tujuan berkaitan dengan pengembangan kompetensi sikap, tentu materinya harus disesuaikan dengan tujuan tersebut, strateginya begitu, demikian juga dengan evaluasinya. Ketika tujuannya itu berkaitan dengan pengembangan kompetensi pengetahuan, materinya juga harus mendukung ke sana, strateginya begitu, evaluasinya atau asesmennya juga yang bisa mengukur pencapaian kompetensi pengetahuan tersebut, dan seterusnya. Dari sini kita bisa memahami, mengambil sebuah kesimpulan bahwa evaluasi memiliki kedudukan yang sama penting seperti komponen yang lain, yaitu tujuan, materi, dan strategi. Kemudian Zais ketika melakukan anatomi kurikulum juga memiliki pandangan yang sama bahwa komponen kurikulum itu ada 4, yaitu tujuan yang dirinci menjadi 3 tingkatan, aims, goal, dan objectives. Kemudian komponen yang kedua adalah konten atau materi. Komponen yang ketiga adalah learning activities atau strategi, cara. Kemudian komponen yang keempat adalah evaluation. Ini juga menunjukkan bahwa evaluasi itu memiliki kedudukan yang penting, sama pentingnya dengan komponen-komponen yang lainnya. Itu mengenai dasar secara teoritis dengan mengacu pada teori pengembangan kurikulum bahwa evaluasi itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, tinjauan secara yuridis atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kita melihat dari peraturan yang paling umum, yaitu atau paling tinggi, undang-undang, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bab 9 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 33. Di dalam pasal ini disebutkan bahwa ada sejumlah standar nasional pendidikan, mulai dari standar isi, standar proses, dan terakhir yang ke-8 itu adalah standar penilaian pendidikan. Ini artinya bahwa penilaian
evaluasi atau asesmen itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengapa penting atau apa buktinya kok itu penting? Karena penilaian itu dijadikan sebagai salah satu standar nasional pendidikan di samping 7 standar yang lainnya. Kalau tidak penting, tentu tidak akan dijadikan, tidak distandarisasikan dalam proses pendidikan. Kemudian juga secara yuridis bisa kita lihat lebih lanjut dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ini direvisi, diubah dengan lahirnya PP 32 tahun 2013. Terus kemudian disempurnakan, diubah lagi dengan lahirnya PP nomor 13 tahun 2015. Dari PP yang ada ini semuanya sama, menunjukkan bahwa penilaian atau asesmen atau evaluasi itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks kegiatan dan proses pendidikan. Kemudian untuk jenjang di pendidikan tinggi, itu tahun 2015 lahir Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT yang di dalamnya itu juga mengatur tentang standarisasi pelaksanaan kegiatan penilaian atau evaluasi di jenjang pendidikan tinggi. Permenristek Dikti ini kemudian diperbaiki dengan lahirnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT yang itu juga mempertegas atau masih melanjutkan dari Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 yang menegaskan salah satu poinnya adalah evaluasi itu memiliki kedudukan posisi yang sangat penting. Kemudian dalam konteks di jenjang pendidikan dasar menengah itu nanti juga perlu dicermati adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang itu sebenarnya juga memperkuat apa yang sudah diterbitkan di lingkungan Kemenristek Dikti atau sekarang menjadi Kemendikbud. Nah, standar penilaian pendidikan itu poin-poin yang dibahas nanti termasuk pemakalah pertama yang membahas tentang analisis kebijakan penilaian pendidikan di Indonesia, itu mencakup 7 poin ini, yaitu tentang dasar hukum, prinsip-prinsip penilaian, ruang lingkup penilaian, acuan penilaian, kemudian siapa saja yang berperan sebagai penilai, kemudian yang keenam teknik dan instrumen penilaian, terakhir posisi UN. Hingga saat sekarang ini UN itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka nanti pemakalah pertama 7 poin ini yang perlu dibahas, baik pada jenjang pendidikan dasar menengah maupun jenjang pendidikan tinggi. Tentu kalau pendidikan tinggi selama ini memang tidak ada UN, walaupun untuk program studi tertentu tetap ada ujian nasional juga itu. Tapi secara umum tidak ada UN. Nanti perlu dibahas oleh pemakalah pertama. Terus kemudian yang perlu jadi acuan untuk pemakalah pertama, di samping tentu referensi dari buku, dari jurnal, ada beberapa peraturan yang perlu nanti dicermati, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP 19, PP 32, PP 13, terus kemudian Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, meskipun ini sudah tidak berlaku, tetapi untuk analisis perbandingan nanti perlu dilihat, termasuk Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 ini sebenarnya juga sudah tidak berlaku karena yang terakhir dipakai adalah dengan munculnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. Di lingkungan Kementerian Agama ada SK Dirjen Pendis Nomor 2676 Tahun 2013 tentang kurikulum 2013. Nah, ini nanti juga perlu dilihat. Terus kemudian
tahun 2019 muncul KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 183 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah. Ini nanti juga perlu. Terus kemudian Permen-Ristek-Dikti nomor 44 yang kemudian digantikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, ini nanti dasar yuridis tentang standar penilaian yang perlu diacu, dianalisis oleh pemakalah yang pertama. Terakhir, dasar secara empirik tentang pentingnya asesmen atau evaluasi pembelajaran. Misalnya kita bisa melihat bahwa hampir setiap kurikulum program pendidikan calon guru, mata pelajaran atau mata kuliah yang memuat tentang kajian evaluasi pendidikan atau pembelajaran itu menjadi materi wajib. Terus kemudian dalam kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru, materi tentang evaluasi atau asesmen ini juga hampir setiap kegiatan itu muncul menjadi bahan kajian. Ini menunjukkan bukti secara empirik materi tentang asesmen atau evaluasi itu menjadi sangat penting. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.